Oke, baik teman-teman sahabat Zaidan Elektronik Channel. Kali ini saya akan memperbaiki jam digital masjid. Oke ya, nggak usah panjang lebar, langsung kita lihat aja apa kerusakannya. Kita analisa sekarang juga. Oke, jangan lupa like, komen, dan nah, sudah dihidupkan. Ternyata lampu yang sebelah sana nggak hidup ya. Coba saya tutup pintunya dulu biar lebih jelas. Oke, jadi cuman hidup di bagian kanan. Ini harusnya penuh sampai sana ya, tidak mau hidup. Di sebelah sini mati kan. Oke, untuk memastikan alangkah baiknya kita bongkar dahulu apa yang menyebabkan kerusakan jam digital masjid ini. Selang waktuku, awan telah menjauh. Akankah bersemi semua yang ku lalui? Nah, jam sudah selesai kita bongkar. Lalu untuk langkah pertama kita cek dulu tegangan power supply-nya ya. Nah, ini untuk jam ini power supply-nya di sini ada terlihat dengan box jaring. Nah, kita ukur dulu tegangannya ini. Power supply untuk jam ini menggunakan tegangan 5 volt. Nah, mari kita cek dulu berapa output tegangannya. Oke ya, muncul 5,15 volt, naik turun, toleransi sedikit tidak apa-apa, artinya tegangan output dari power supply ini normal ya. Selanjutnya kita ukur dulu tegangan output yang masuk ke 7 segmen, apakah normal juga. Oke, mulai saya cek satu persatu ya. Untuk blok yang di sebelah sini masuk ya 5,14, yang 7 segmen sebelah sini juga masuk 5,14, yang paling ujung sudah masuk 5,14, artinya tegangan yang menuju ke 7 segmen LED ini tidak ada masalah. Oke, kita analisa untuk langkah selanjutnya lagi. Oke ya, untuk langkah selanjutnya kita tes baterai CMOS-nya dulu. Nah, baterai CMOS-nya di sini ya, kita lihat ada berapa volt ya. Di sini muncul 2,99 volt. Nah, 3 volt ini ya normal, jadi baterainya masih bagus. Oke, kita analisa lagi untuk langkah selanjutnya. Oke, baik ya, walaupun tadi tegangan sudah diukur normal semua, dari power supply, dari baterai CMOS sudah normal semua, tetapi kita harus patut curiga untuk arus tegangan power supply ini normal atau tidak, karena ini walaupun hanya menggunakan tegangan 5 volt, dia membutuhkan arus yang besar. Nah, pemasangan kontrol sudah selesai saya lakukan ya, power supply juga sudah. Mari saatnya kita coba bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi kita ya. Analisa kita panel modul yang rusak.
Nah, tadi pengecekan power supply sudah dilakukan dan bergantian elko sudah saya ganti semua. Saya coba, tetap saja panel tidak mau hidup karena tadi saya menduga ada kekurangan arus, karena memang terdapat elko filter ini ya 3300 mikrofarad 16 volt ini, 10 volt ya tadi kering tapi tidak membuahkan hasil. Untuk baterai CMOS-nya juga normal ya, tegangannya 3 volt, tidak ada kendala di sini. Dan untuk kontrolernya kerja, karena untuk panel yang bagian ini tidak ada masalah, teksnya keluar. Cuman untuk panel yang di bagian kedua, ketiga, keempat ini tidak mau mengeluarkan teks. Jadi untuk pemeriksaan kali ini saya menduga 3 panel ini telah mati. Oke ya, kita ganti dulu. Kebetulan tadi saya sudah pesan di marketplace ya, sudah saya unboxing. Oke, kita ganti saja langsung. Ini led yang panel led yang rusak ya, coba saya ganti dengan yang baru. Bagaimana hasilnya ya? Jangan terbalik ya untuk memasang panel ini. Nah, ini ada simbolnya di sini, ada anak panah ini arahnya berjalan ke sana untuk teksnya. Nah, yang ini ada simbol panah ke atas ya, terlihat kawan-kawan. Nah, di sini berarti dia bagian atas. Untuk tegangannya jangan terbalik ya, tapi ini nggak bisa terbalik karena soketnya nggak bakal bisa masuk kalau terbalik. Misal seperti ini nggak bisa, jadi memasangnya seperti ini. Nah, sudah terpasang ya, saatnya pemasangan kontrol modul. Nah, pemasangan kontrol sudah selesai saya lakukan ya, power supply juga sudah. Mari saatnya kita coba bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi kita ya, analisa kita panel modul yang rusak. Oke teman-teman, untuk jam digital running tag Masjid Baitul Hikmah sudah saya rakit ya, sudah saya pasang tadi power supply kontrolnya. Nah, kita coba dulu bagaimana hasilnya. Oke ya, sudah menyala normal semua. Untuk bagian sini tadi yang mati ada 3 papan, 1 2 3 ya. Nah, ini papannya. Oke ya, seperti tadi bagaimana kita menganalisa papan ini mati. Untuk langkah awalnya power supply kita cek dulu tegangannya, di situ menggunakan 5 volt 40 ampere. Dan yang kedua kita cek kontrolernya juga, kontrolnya menggunakan baterai CMOS berukuran 3 volt. Nah, di situ baterai CMOS juga normal. Dan yang kedua kita hidupkan, kebetulan tadi ada satu panel yang sebelah sini itu hidup normal dan running tag-nya berjalan. Jadi kami menganalisa kontrolernya normal. Nah, di situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk panel LED-nya mati ya.
ada 3 papan yang mati, 1 2 3. Nah, begitu cara mengeceknya. Setelah pastikan mati, kita beli. Bisa ini ya, sangat mudah kita dapatkan di marketplace ya, tinggal kita pasang sendiri dan begini hasilnya. Nanti ini disetting lagi, ini menggunakan sistem wifi. Jadi begitu ya, cukup sekian tutorial dari kami. Bila ada salah kata atau penjelasan kami yang kurang jelas atau kurang bisa dimengerti, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Insya Allah saya akan membalas satu persatu. Oke, cukup sekian tutorial dari saya, Noviar Alip Ananto, undur diri. Tetap ikuti terus channel kami di Zaidan Electronic Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.